Halo, nama aku Vanessa Talha dan di sini aku dan teman-temanku akan mempresentasikan mengenai perlawanan rakyat Makassar. Tapi sebelumnya kalian udah tahu belum kalau Indonesia itu merupakan salah satu negara bekas jajahan Belanda? Salah satu tapi ya, emangnya negara apa lagi yang pernah dijajah oleh Belanda? Nah, dilansir dari kompas.com, negara-negara yang pernah dijajah oleh Belanda itu diantaranya adalah India, Sri Lanka, Taiwan, Iran, Afrika Selatan, Suriname, Guyana, Brazil, dan Netherlands. Tapi lamanya Belanda menguasai atau menjajah negara-negara yang sudah saya sebutkan tadi, itu tidak sebanding dengan lamanya Belanda menjajah bangsa Indonesia. Dalam pembelajaran sejarah kan kita diajarkan kalau misalnya kita dijajah oleh bangsa Belanda itu selama 350 tahun. Waktu yang benar-benar lama. Tapi apa sih penyebab Belanda itu betah banget berlama-lama di Indonesia? Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Dan rempah-rempah ini tuh menjadi salah satu alasan terbesar bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Diambil dari buku A History of Modern Indonesia, karya Reclave, Eropa itu langsung datang ke Maluku dan membuat Indonesia tuh menjadi incaran dari para pedagang bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa itu tuh bukan hanya untuk melakukan perdagangan, tetapi mereka itu ingin mengambil alih perdagangan dan menguasai wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah. Tapi tunggu dulu nih, kalian udah tahu belum negara-negara Eropa yang pernah masuk ke Indonesia atau menjajah Indonesia itu apa aja negaranya? Ada 4 negara Eropa yang pernah menjajah bangsa Indonesia, diantaranya ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Dengan adanya penjajahan ini, sudah pasti juga adanya perlawanan. Bangsa Indonesia yang ditindas dalam catatan sejarah itu sudah melakukan berbagai macam perlawanan. Tapi rata-rata hasilnya itu nihil. Pada saat itu umumnya kekalahan lain terjadi. Nah, tapi kok bisa ya kalah terus? Kenapa kalah kalah mulu rata-ratanya? Kenapa nggak menang? Hal itu dikarenakan perlawanan mereka itu masih bersifat kedaerahan, di mana gagasan tentang kesatuan Republik Indonesia itu masih kurang. Dengan strategi perlawanan yang seperti inilah, dan kurangnya persatuan dari bangsa Indonesia itu menyebabkan negara-negara Eropa khususnya Belanda itu sangat mudah untuk mengalahi mereka. Apalagi Belanda juga menerapkan strategi adu domba untuk memecah belah bangsa Indonesia. Nah, salah satu perlawanan kedaerahan yang akan kita bahas pada hari ini adalah perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin mengawali perlawanan dengan VOC pada tahun 1660. Kesultanan Goa Talo merupakan salah satu kesultanan terbesar di kawasan Indonesia Timur pada sekitar abad 16 sampai 17 Masehi. Dalam buku sejarah Indonesia modern pada halaman 1200 sampai 2004, tahun 1981, karya M.C. Raffles disebutkan bahwa Kesultanan Goa Talo memiliki kekuatan militer dan kekuatan ekonomi perdagangan yang sangat kuat. Kesultanan ini memiliki pelabuhan perdagangan internasional yang berada di Somba Opu atau pesisir Sulawesi Selatan. Nah, kawasan Somba Opu dijadikan pula sebagai pusat pemerintahan Goa Talo, serta kawasan yang menampung perdagangan internasional. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan terkait latar belakang perlawanannya. Jadi, kejayaan Goa Talo ketika berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin, yaitu pada tahun 1653 sampai 1669 Masehi, membuat posisi VOC di kawasan Indonesia Timur menjadi terancam. Rivalitas antara Goa Talo dan VOC semakin tajam yang menyebabkan perang tak lagi bisa terelakkan. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia tahun 2012, karya Daliman. Jadi, latar belakang perlawanan Goa Talo terhadap VOC yaitu yang pertama, VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Yang kedua, VOC melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opu. Hal ini membuat Sultan Hasanuddin memperkuat pasukan dengan memerintahkan kerajaan bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya dikarenakan menurutnya VOC ini sudah bertindak semena-mena. Namun, di lain sisi, VOC menggunakan politik Divide et Impera dengan meminta bantuan Arung Palaka dari Kesultanan Bone. Nah, Arung Palaka ini menerima permintaan dari VOC dengan alasan ingin membalas kekalahannya atas Goa Talo dan merebut kembali kemerdekaan Bone. Lalu bagaimana sih perlawanan Goa Talo terhadap VOC? VOC di bawah Cornelis Jensen Spilman membawa sekitar 1.900 prajurit dan 21 armada kapal perang. Ditambah lagi pasukan dari Bone di bawah pimpinan Arung Palaka. Pertempuran berlangsung sengit selama 4 bulan dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang intinya berisi
Pertama, VOC mendapatkan wilayah yang direbut selama perang. Kedua, Bima diserahkan kepada VOC. Ketiga, kegiatan pelayaran para pedagang Makassar dibatasi di bawah pengawasan VOC. Keempat, penutupan Makassar sebagai bandar perdagangan dengan bangsa Eropa selain VOC dan monopoli oleh VOC. 5. Alat tukar mata uang yang digunakan di Makassar adalah mata uang Belanda. Yang terakhir, pembebasan cukai dan penyerahan 1.500 budak kepada VOC. Dalam perjanjian Bungaya ini, ada banyak pasal merugikan Makassar. Apa saja ya dampak perjanjian ini dalam perlawanan rakyat Makassar? Dampak-dampak tersebut diantaranya 1. Sultan Hasanuddin turun tahta. 2. Popularitas kerajaan Gorontalo hilang. 3. Pernikahan kerajaan Gorontalo digantikan VOC. 4. Kehidupan rakyat Gorontalo dipengaruhi blok barat. Tuntutan VOC terhadap Makassar yang sudah disebutkan oleh Faiz tadi diantaranya seperti Sultan Hasanuddin harus memberikan kebebasan kepada VOC berdagang di kawasan Makassar dan Maluku. VOC memegang monopoli perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur dengan pusatnya Makassar. Ini ditentang oleh Sultan Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntutan yang diajukan oleh VOC. Oleh karena itu, company selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar sehingga terjadilah beberapa kali pertempuran antara rakyat Makassar melawan VOC. Perlawanan ini terjadi sebanyak 3 kali. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633 dan pertempuran kedua terjadi pada tahun 1654. Kedua pertempuran tersebut diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang mau masuk maupun keluar pelabuhan Makassar. 2 kali upaya VOC tersebut mengalami kegagalan karena Pelaut Makassar memberikan perlawanan sengit terhadap company. Lalu pertempuran ketiga terjadi pada tahun 1666 sampai 1667 dalam bentuk perang besar. Ketika VOC menyerbu Makassar, pasukan company dibantu oleh pasukan Raja Bone atau Aru Palaka dan pasukan Kapten Yonker dari Ambon. Lalu terdapat juga pasukan Angkatan Laut VOC yang dipimpin oleh Spilman. Mereka menyerang pelabuhan Makassar dari laut, sedangkan pasukan Aru Palaka mendarat di Bonten dan berhasil mendorong suku Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanuddin serta melakukan penyerbuan ke Makassar. Perlawanan rakyat Makassar akhirnya mengalami kegagalan. Mungkin dari penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, kalian sudah bisa menebak apa sih faktor penyebab kegagalan perlawanan ini? Salah satu faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Aru Palaka. Lalu, perlawanan rakyat Makassar selanjutnya dilakukan dengan bentuk lain, seperti membantu Trunojoyo dan rakyat Banten setiap melakukan perlawanan terhadap VOC. Nah, cukup sekian video pemaparan mengenai perlawanan rakyat Makassar dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan mudah untuk dipahami dan dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.